sahabat pokok, teman-teman bonsai Indonesia. Jumpa lagi dengan saya Rudi Julianto dalam channel YouTube Pokok Art. Pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit sharing tentang beberapa pendapat orang bahwa santigi tidak bisa dipelihara lama ataupun tidak awet, jadi dirasa kurang cocok untuk dibuat bonsai karena umurnya tidak akan lebih dari 20 tahun, katanya begitu. Disebabkan oleh perantingannya, makin lama daun cuman ada di atas saja satu kelopak, kemudian lama-lama kering mati. Nah, saya ingin menjelaskan bahwa itu adalah pendapat yang keliru, karena sepengalaman saya santigi bisa sangat awet. Mungkin saya bermain santigi tidak lebih dari 20 tahun juga, tetapi saya bisa membuktikan bahwa ada sebuah pohon santigi yang umurnya kurang lebih 25 tahun di atas pot, di dalam pot. Jadi dia udah dipelihara 25 tahun kurang lebih ya. Jadi apa rahasianya? Bagaimana pohon itu bisa awet? Bisa membuktikan bahwa pendapat beberapa orang salah. Saya boleh cerita sedikit. Pada tahun 1990 santigi pertama kali ditemukan oleh seorang teman di daerah Banten, Ujung Kulon. Kemudian populer tahun 90, akhir mendekati tahun 2000, booming santigi di mana-mana. Jadi setiap pebonsai hampir semuanya memelihara ataupun membuat bonsai santigi. Sampai pada kurang lebih tahun 2010, santigi mulai kurang digemari. Karena apa? Banyak yang beranggapan sulit dipelihara. Banyak yang beranggapan tidak awet perantingannya. Nah, jadi perantingannya ini dianggap lama-kelamaan rusak, mati ranting. Nah, ini anggapan yang pengen saya buktikan bahwa itu adalah anggapan yang salah. Sekaligus saya ingin sharingkan bagaimana cara merawat bonsai santigi agar tetap awet muda. Artinya dia tetap segar meskipun dalam kondisi yang sangat tua. Jadi rahasia ataupun tip dan trik untuk memelihara bonsai santigi agar awet terus, agar dia berproses terus menuju penuaan sampai kepada perpecahan perantingan yang maksimal. Nah, itulah dasar ataupun dasar pemikiran ataupun intisari dari membuat bonsai, yaitu membuat perpecahan perantingan sampai maksimal sesuai dengan jenisnya. Nah, di level ataupun di pohon jenis santigi itu bisa memecah sampai ke level 5 bahkan 6 ya. Pada tahap yang seperti itu kita harus menjaga agar tetap dia berada pada level perpecahan yang ke-6. Jadi kalau kita lengah, dia akan turun level menjadi 5, 4, kemudian 3 dan seterusnya mati ranting. Caranya bagaimana? Minum mambu kolesom. Bukan, caranya adalah dengan pruning.
Ya, jadi di pruning terus seperti ini, bisa dilihat di sini. Saya melakukan pruning. Ya, pruning Santigi sudah saya share di di konten channel YouTube Pokop Art. Silakan dilihat cara pruningnya. Nah, pruning rutin pohon Santigi adalah 2 bulan. Jadi sebaiknya tidak telat dan tidak awal. Sebaiknya pas dalam kurun waktu 2 bulan kurang lebih itu segera dipruning. Nah, inilah kondisi pohon ataupun perantingan yang sudah mencapai level 6 dan kondisi kesuburannya sangat luar biasa. Kemudian ini adalah kondisi 2 bulan yang tidak dipruning. Jadi kenapa kok 2 bulan harus dipruning? Kalau tidak dipruning, misalkan saya contohkan, ini bisa didetail atau ini yang jelas. Nah, ini adalah ranting yang panjang. Kalau saya pruning, saya potong di sini dia jadi pendek, ya kan? Kalau saya telat meruning dalam 2 bulan, ya, daun yang tua ini akan rontok, ya kan? Telat lagi, rontok lagi. Ya, kalau tidak dipruning dalam setengah tahun, mungkin daunnya cuma ada yang tinggal di ujung karena yang tua udah rontok. Bisa seperti itu. Nah, oleh karena itu pruning tidak boleh telat. Ini harus segera dipotong. Nah, ini kebetulan mau saya panjangkan untuk meruncingkan bagian tajuk yang ini. Jadi tidak saya potong. Pruning Santigi sebaiknya 100% tunas daun dipotong. Jadi bisa dilihat di sini. Ini saya sedang potong. Yang saya potong tangkai daunnya. Nah, ini dipotong semua. Semua 100%. Sebaiknya tidak ada yang ketinggalan. Karena apa? Untuk mencapai agar daunnya lebih kompak di generasi berikutnya. Oke, itu tadi dalam hal pruning. Agar Santigi kita tetap awet, tetap bagus, daunnya tetap kompak. Karena yang kita potong kelopak daun, maka dia akan muncul daun baru dengan kelopak baru yang mecah. Nah, itulah yang saya ngomong bisa awet muda. Karena dia peremajaan terus sebenarnya ini. Gitu. Jadi generasi berikutnya akan lebih bagus, lebih kecil daunnya, lebih kompak. Oke, itu satu hal tentang pruning rahasianya. Jadi jangan telat pruning Santigi. Dirawat agar tidak terlambat seperti yang tadi saya ceritakan. Kita lanjut ke hal yang kedua. Nah, hal terpenting kedua adalah masalah pemupukan. Sekali lagi ini berhubungan dengan media. Media Santigi sebaiknya dalam kondisi yang bersih dan tidak panas. Bersih itu artinya dia bebas dari unsur organik yang tertanam di dalam pot. Misalkan kita memakai medianya adalah pasir malang, ya pasir malang saja. Jangan dicampur kotoran kambing, jangan dicampur humus, jangan dicampur kompos, jangan dicampur daun ataupun apa yang organik. Kenapa? Karena zat organik itu lama-lama akan menjadi busuk di dalam pot. Kalau sudah busuk, pH tanah turun, sifatnya menjadi asam. Nah, disitulah saat akar Santigi tidak mau berkembang ataupun tumbuh dengan baik. Karena kondisi tanah tidak bagus. Nah, jadi kalau kita tetap hanya pasir malang saja, pasir malang adalah zat anorganik yang tidak bisa busuk. Akar akan tumbuh dengan baik di situ. Nah, makanannya bagaimana? Pemupukannya bagaimana? Kita supply. Kita supply dengan pupuk organik. Silakan ditentukan sendiri pupuk organiknya mau pakai pupuk apa. Mau pakai fermentasi kotoran kambing boleh, mau pakai fermentasi buah-buahan boleh, mau pakai fermentasi kencing hewan juga boleh, silakan. Tetapi pupuk organik yang sudah difermentasi. Nah, itu disiramkan di media.
boleh, disemprotkan juga boleh. Nah, itulah trik yang kedua merawat santiki. Sangat sederhana, sangat gampang, tidak neko-neko. Ya, kadang kita bingung, medianya santiki apa? Wah, kotoran kambing, campur ini, campur itu, campur itu. Memang bikin cendol. Ya kan, ya jadi itu. Jadi simple. Seolah-olah saya tidak membuka rahasia karena memang tidak ada rahasia. Ya cuman pasir Malang tok itu. Ya kan? Oke, saya lanjut ke hal ketiga. Nah, hal ketiga adalah masalah penempatan dari bonsai santiki. Pohon santiki seperti kita tahu di habitatnya adalah jenis pohon yang hidup banyak di tebing-tebing karang di tepi laut. Jadi dalam kondisi yang seperti itu kita bisa bayangkan betapa teriknya matahari full seharian, kemudian angin bertiup kencang, ya kan, ada sedikit apa ini namanya breeze itu apa ya, hembusan angin yang membawa sedikit uap air laut, ya seperti itu kondisi aslinya. Nah, ketika kita mencoba untuk menanam di pot, ya tentu saja tidak bisa kita sediakan fasilitas yang seperti 100% di alamnya. Tetapi sedikit banyak kita bisa mempelajari bagaimana kira-kira kebutuhan apa yang dia butuhkan untuk ditanam di pot. Sekali lagi, ditanam di pot sebagai bonsai itu tidak 1-2 bulan, 1-2 tahun, tetapi bertahun-tahun, bahkan kemungkinan berpuluh-puluh tahun. Nah, kita tadi saya ngomong bahwa kita sedikit banyak atau perlu menyediakan atau memfasilitasi kehidupan dia ketika kita menanamnya sebagai bonsai. Yang pertama adalah masalah iklim. Iklim di mana dia tumbuh adalah iklim di daerah pesisir, itu pasti. Kita tidak mungkin memelihara santiki di daerah pegunungan, tidak cocok iklimnya, karena dia jenis pohon iklim yang hidup di pesisir, daerah dataran rendah, atau kalau perlu dekat laut lebih bagus. Nah, itulah santiki. Ya, jadi banyak pertanyaan ke saya, Pak Rudi, bagaimana rahasianya? Sekali lagi ditanya rahasia, medianya apa, kemudian pupuknya apa. Saya kepingin nanam santiki di Bandung. Nah ya, saya jawabnya gimana? Ya kan? Jadi tidak bisa. Pertanyaan-pertanyaan itu tidak bisa. Banyak juga yang nanya saya tinggal di Surabaya kepingin punya bonsai sinensis, gimana caranya? Medianya apa, pupuknya apa? Ya enggak ada jawabannya. Saya belum pernah bisa berhasil menghidupkan hal-hal yang seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah penempatan dia. Ya, terus sedikit meniru kehidupan dia di habitatnya, full sinar matahari, kemudian angin yang kencang. Ya, kemudian kalau bisa lantainya ini tolong disorot. Lantainya ini jangan rumput. Rantainya kalau bisa boleh plester ataupun paving. Ya, kenapa demikian? Karena plester atau paving ataupun keramik itu memantulkan sinar. Jadi dia sudah mendapat sinar dari atas, dapat pantulan sinar juga dari bawah. Itulah yang saya sebut dengan mendapatkan sinar matahari yang full seharian. Oke, itu yang ketiga. Saya lanjut lagi dengan tips dan trik berikutnya. Nah, yang keempat, ini adalah hal yang paling penting, yaitu
merawat media dari Santiki ini. Jadi seperti tadi diutarakan di awal bahwa bonsai adalah sebuah tanaman yang ditanam di dalam pot dalam kurun waktu yang tidak sebentar. Artinya dia kemungkinan bisa sampai berpuluh-puluh tahun, bahkan mungkin lebih. Nah, itulah yang harus kita jaga, kondisi media terutama. Nah, untuk perawatannya agar tetap dalam kondisi yang prima, kita harus merawat atau menjaga media tersebut dengan cara menggantinya berkala. Nah, ini sedang kita lakukan penggantian medianya, yaitu dengan mengurangi media sebagian yang berada di permukaan sampai kurang lebih 30%. Nanti setelah itu kita masukkan lagi dekastar sebagai cadangan makanan, kemudian kita tutup lagi dengan media yang baru. Oke, kita ikuti prosesnya. Karena ini bisa didetail ke sini, akar sudah sangat halus ini. Jadi saya menggunakan air untuk menghilangkan media yang di atasnya. Kalau digunakan alat nanti khawatirnya akarnya bisa terganggu. Nah, ini sedikit demi sedikit media kita keluarkan dari pot. Nah. Bisa dilihat itu akarnya sangat halus, karena memang ini sudah sangat tua pohonnya. Ya, sebelum saya lanjutkan untuk menambah kembali media, akan saya perlihatkan. Inilah pohonnya. Ini adalah pohon Santiki yang sangat tua, kurang lebih 25 tahun dia berada di pot. Dengan prosesnya menjadi sebuah bonsai yang indah. Kadang ada bermasalah, kadang dia bisa tumbuh prima. Tetapi apabila dilihat kondisinya sampai bisa mencapai tingkat kematangan yang sangat luar biasa ini, dengan kesuburan yang sangat prima, maka bisa ditarik kesimpulan bahwa memang Santiki layak untuk dijadikan sebuah bahan bonsai yang kuat, artinya bisa bertahan dalam kurun waktu yang cukup lama. Nah, ini detailnya, perantingan bisa dilihat di sini, sangat tua sekali. Daun kompak, kulit kambium juga sudah mencapai penuaan yang luar biasa. Tidak hanya itu, ketuaannya bahkan sudah mencapai ke ujung perantingan. Nah, inilah sang legenda bonsai Santiki berukuran extra large, koleksi Bapak Ketut Aryama di Denpasar, Bali. Oke, saya lanjut.
dengan menambahkan media dan pemasangan extension. Nah, ini talang extension telah kita pasang, kemudian kita isi dengan media pasir malang secukupnya dulu. Ya, untuk kemudian dikasih dekastar. Ini dekastar yang kita gunakan 17-11-10. Fungsinya adalah sebagai cadangan makanan. Gitu. Pendingin ini berfungsi sebagai pendingin, yaitu agar media di dalam pot tidak panas. Jadi biasanya akar tidak mau tumbuh ke atas sini, karena di daerah sini atau di bagian yang di pasir yang di extension ini suhunya lebih panas daripada yang di bawah. Ya, kalau kita mengkondisikan yang atas ini akan panas, yang bawah pasti lebih dingin dan akar lebih suka tumbuh ke bawah. Kecuali sangat lama, bertahun-tahun nggak diganti, nah itu bisa akar naik. Tapi ini kan kita melakukan penggantian berkala, kurang lebih antara 6 bulan sampai 1 tahun. Jadi tidak memberi kesempatan akar untuk naik tumbuh ke atas. Yang diharapkan adalah tumbuh ke bawah. Oke, inilah trik yang keempat tadi, yaitu merawat media, termasuk melakukan pergantian berkala, kemudian memasang extension sebagai pendingin media di dalam. Oke, jadi untuk penyiraman biasanya kalau musim kemarau dilakukan 2 kali, pagi dan sore. Kemudian kalau musim hujan sekali saja cukup, sore. Soal penyiraman daun, boleh disiram, boleh tidak. Artinya karena memang santigi adalah pohon yang boleh dikatakan mengendaki suasana ataupun lingkungan yang bersih, maka penyiraman atas biasanya tidak setiap hari, karena kalau setiap hari menyebabkan kelembapan di bagian-bagian badan pohon. Ya, bisa dilihat di sini keraknya sangat memungkinkan untuk menyimpan air. Jadi kalau air tersimpan, maka akan menyebabkan jamur, lumut dan lain-lain. Seminggu 2 kali disiram daunnya boleh, ataupun seminggu 3 kali, tetapi tidak rutin setiap menyiram disiram. Kemudian setelah penyiraman sebaiknya kalau sehari dilakukan 1 kali untuk musim hujan pada sore hari. Tujuannya apa? Tujuannya agar menghilangkan hawa panas di dalam pot. Kenapa dilakukan sore? Karena untuk menghilangkan hawa panas di dalam pot. Begitu kita siram setelah sore, setelah sepanjang hari terkena sinar matahari, maka air yang keluar ini biasanya hangat. Nah, itu yang perlu kita keluarkan untuk dia bisa
lebih sejuk lagi pada malam hari. Nah, saya pikir cukup untuk segala info, tips dan trik memelihara bonsai santigi agar awet muda. Sampai ketemu pada video saya berikutnya. Apabila ada pertanyaan sehubungan dengan konten ini, silakan ditanya di kolom komen. Oke, tetap semangat. Mari kita berkarya, karya bonsai Indonesia, bonsai tropis, konsepnya pokok. Salam pokok.